selamat hari Minggu buat kita semuanya. Adik-adik, hari ini kembali lagi kita bertemu di ibadah online kita. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum itu kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Mari adik-adik semuanya kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat menyaksikan ya. Ya. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about it. Deep down, deep down in my heart, talk about it. Deep down, deep down in my heart. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan. Pada saat hari ini kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bapa, pada hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami mendengarkan firman Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus Tuhan, itu yang menolong kami, itu yang memampukan kami. Agar kami mengerti firman yang akan kami dengar hari ini. Dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini kita belajar dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, yaitu perjalanan Paulus dari Makedonia ke Troas. Adik-adik semuanya, kalau minggu lalu kita belajar Paulus sedang melakukan pelayanannya di Efesus. Nah, di pasalnya yang ke-20 kita belajar bagaimana setelah keributan yang di Efesus sudah berhenti, maka Paulus melanjutkan perjalanannya ke Makedonia. Ketika Rasul Paulus di Makedonia, maka hal yang dia lakukan adalah sama dengan hal yang dilakukan sebelumnya. Di Makedonia, niatnya tulus untuk menguatkan saudara seimannya agar tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Setelah itu, ketika Rasul Paulus hendak berangkat ke Syria, ada sekelompok orang yang ingin mencelakai dirinya. Tujuannya adalah mereka menghalangi Paulus untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Apapun situasi yang mengancam, Rasul Paulus tidak mengundurkan niatnya untuk mengunjungi orang-orang percaya di setiap tempat yang dia kunjungi. Setelah itu, Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya di daerah Troas. Maka
Tibalah mereka di tempat itu, dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus yaitu tetap sama dengan hal-hal yang dilakukannya sebelumnya. Dia melakukan pengajaran di tempat itu dan memberitahukan kepada semua orang tentang Tuhan Yesus. Ketika Rasul Paulus sedang melakukan pengajarannya, ada seorang anak muda yang namanya Eutichus. Dia juga sedang mendengarkan pengajaran dari Paulus. Namun, apa yang terjadi setelah dia mendengarkan daripada pengajaran Paulus? Si anak muda ini tidak bisa menahan rasa kantuknya. Apa yang terjadi? Dia terjatuh dari jendela. Lalu orang-orang yang ada di tempat itu mereka merasa takut. Kemudian Rasul Paulus mendatangi daripada pemuda itu, dan Rasul Paulus menghidupkan kembali anak muda tersebut. Dan orang-orang yang melihat pada saat itu, mereka sangat terhibur dan bersuka cita. Dari Paulus kita bisa belajar, yang pertama, Paulus melayani jemaat yang dia kunjungi dan menguatkan mereka. Yang kedua, Paulus juga orang yang bekerja keras. Dan yang ketiga yaitu memerlukan dan menghargai dukungan orang lain. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah senantiasa kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan, itu yang menolong kami, memampukan kami agar kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu kita minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.